Pernah kebayang nggak ada sebuah virus yang saking pintarnya, dia justru menyerang jenderal dari pasukan pertahanan tubuh kita? Nah, itulah HIV. Beberapa menit ke depan, kita akan telusuri bareng-bareng jejak epidemi ini di Indonesia, mulai dari kasus pertamanya, pergeseran polanya yang dramatis, sampai gimana sains akhirnya memberikan harapan lewat sebuah terapi yang luar biasa. Oke, jadi perjalanan kita nanti bakal dibagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari cara kerja si virus, terus gimana ceritanya dia sampai di Indonesia, lalu kita lihat bagaimana wajahnya berubah, terobosan ilmiah apa yang mengubah segalanya, sampai tantangan yang ternyata masih kita hadapi sampai sekarang. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum ngomongin soal epidemi yang meluas, kita harus paham dulu nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di level sel? Ini tuh pertarungan satu lawan satu antara virus dan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi gini, HIV itu bukan virus sembarangan loh, targetnya spesifik banget, sel CD4. Cuma bayangin, sel CD4 ini kayak komandan di medan perang sistem imun kita. HIV itu nggak nyerang prajurit biasa, dia langsung nembak pusat komandonya. Nah, kalau komandannya lumpuh, seluruh pasukan jadi kacau balau kan? Nah, yang paling penting dari sini tuh angkanya. Lihat deh, sistem imun yang sehat itu punya sekitar 500 sampai 1.500 sel CD4 per milimeter kubik darah. HIV ini akan terus-terusan ngerusak sel-sel ini, sampai akhirnya jumlahnya anjlok drastis di bawah 200. Di titik inilah sistem pertahanan tubuh kita bisa dibilang runtuh. Kondisi inilah yang kita kenal sebagai AIDS, di mana tubuh jadi gampang banget kena infeksi yang harusnya sepele. Jadi gimana cara kerjanya? Prosesnya tuh kayak film spionase beneran. Pertama, virusnya nempel, terus masuk ke dalam sel. Kedua, dia ngubah kode genetiknya sendiri biar cocok sama sel kita. Ketiga, dia nyisipin DNA-nya ke dalam DNA sel kita. Ini nih pembajakan total. Setelah itu, sel kita yang udah dibajak tadi dipaksa jadi pabrik virus. Dan terakhir, ribuan kloningan virus baru dilepaskan buat memulai siklus ini dari awal lagi. Oke, sekarang kita udah kenal musuhnya, yuk kita mundur sedikit ke masa lalu, ke momen di mana epidemi ini pertama kali muncul di Indonesia. Semuanya berawal di tahun 1987, di Bali. Awalnya, banyak yang mengira polanya bakal sama kayak di negara-negara lain, yaitu dominan di kelompok homoseksual. Tapi ternyata, cuma dalam beberapa tahun, di tahun 1990, polanya mulai geser. Penularan lewat hubungan heteroseksual makin banyak. Sampai akhirnya di tahun 96, jadi jelas banget kalau penularan seksual adalah jalur utama penyebarannya di Indonesia. Dan data ini nunjukin gambaran yang jelas banget. Coba lihat angka dari tahun 1996 ini. Hampir 2/3 kasus itu dari kontak heteroseksual, dan sepertiganya dari kontak homoseksual atau biseksual. Jadi, di dekade pertama, ceritanya hampir sepenuhnya soal penularan seksual. Tapi, semua ini akan segera berubah. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di penghujung milenium, ada sebuah fenomena baru yang muncul dan benar-benar mengubah peta epidemi HIV di Indonesia. Istilah fenomena baru ini bukan sekedar nama ya, ini merujuk pada ledakan penularan lewat cara yang jauh lebih cepat dan efisien daripada kontak seksual. Dan dalam waktu singkat, ini menjadi wajah baru dari epidemi HIV. Dan inilah buktinya. Lihat grafik dari tahun 2006 ini. Penggunaan narkoba suntik atau IDU meledak jadi penyebab utama penularan. Praktik berbagi jarum suntik menyebarkan virus dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan di beberapa komunitas, angkanya melonjak dari 18% jadi lebih dari 40% cuma dalam setahun. Gila kan? Jadi, kalau kita lihat di tahun 2013, gambarannya jadi jauh lebih kompleks. Udah nggak lagi cuma satu atau dua kelompok risiko utama, tapi ada beberapa populasi kunci yang saling tumpang tindih, dan masing-masing punya tantangannya sendiri. Oke, kita udah lihat masalahnya yang kompleks banget. Sekarang, saatnya kita bahas solusinya. Sebuah terobosan ilmiah yang benar-benar memberikan harapan nyata di tengah krisis. Nah, pertanyaan inilah yang mendorong salah satu inovasi medis terbesar dalam sejarah HIV. Dan jawabannya berhasil mengubah apa yang tadinya vonis mati menjadi sebuah kondisi kronis yang bisa dikelola. Ini dia momen kuncinya. Lihat baik-baik grafik ini. Batang yang gelap itu jumlah sel CD4 sebelum terapi. Banyak yang ada di level bahaya, rendah banget. Dan batang yang lebih terang itu jumlahnya setelah terapi. Lihat deh pasien AF, dari 35 loncat jadi 487. Atau pasien X, dari 19 jadi 413. Ini bukan sekedar data teman-teman, ini adalah bukti visual dari sebuah sistem imun yang bangkit kembali. Betul banget.
Tiap batang yang naik itu mewakili seseorang yang kesehatannya pulih, yang bisa kembali produktif, dan yang masa depannya direbut kembali dari cengkeraman virus. Inilah kekuatan sains yang bekerja nyata. Terus, gimana cara kerja obat-obat canggih ini? Namanya terapi antiretroviral atau ARV. Ingat kan tadi proses pembajakan selnya? Nah, ARV ini kayak tim anti-teror yang nyerang di setiap tahap. Ada yang tugasnya jadi penjaga gerbang, biar virusnya nggak bisa masuk. Ada yang nyabotase mesin fotokopi virus. Ada yang ngeblokir proses integrasi DNA-nya. Dan ada juga yang ngacoin lini perakitan akhirnya. Dengan serangan gabungan ini, jumlah virus di tubuh bisa ditekan sampai nggak terdeteksi. Kita udah lihat kemenangan medis yang luar biasa. Tapi perjuangannya belum selesai. Sekarang medan perangnya udah geser. Bukan lagi di laboratorium, tapi di masyarakat. Perang melawan sesuatu yang namanya stigma. Kutipan ini nunjukin inti masalahnya. Walaupun sains udah membuktikan kalau HIV itu nggak menular lewat kontak sehari-hari, kayak sentuhan atau pakai toilet bareng, informasi yang salah dan rasa takut itu masih ada di mana-mana. Dan miskonsepsi inilah yang jadi bahan bakar diskriminasi. Dan angka ini, jujur, bikin miris banget. Menurut survei Riskesdas 2018, ini adalah persentase orang Indonesia yang nggak mau beli sayuran dari penjual yang hidup dengan HIV. Hampir setengah populasi. Ini nunjukin dilema besar yang kita hadapi kan? Kita punya obat buat virus yang ada di dalam tubuh, tapi kita belum nemuin obat buat virus ketakutan yang ada di dalam masyarakat. Perang melawan stigma ini sama pentingnya dengan perang medis. Pertanyaan terakhir ini bukan buat para ilmuwan, tapi buat kita semua. Perjalanan HIV di Indonesia ini nunjukin evolusi virus sekaligus evolusi cara kita meresponsnya. Pertarungan berikutnya bukan lagi di dalam sel, tapi di dalam hati dan pikiran kita. Kira-kira gimana kita akan menjawab tantangan ini?